Desa, saat ini saya sedang berada di Bontang Lestari, tepatnya di Kampung KB Pagong Lestari. Bersama saya Anis, yuk kita cari tahu apa aja sih kegiatan yang ada di Kampung KB Pagong Lestari. Kini telah menjadi salah satu program pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama untuk masyarakat yang berada di daerah pesisir maupun pinggiran kota. Dan pada hari ini kita akan melihat salah satu Kampung KB percontohan yang ada di Kota Bontang, tepatnya di Kampung KB Pagong Lestari di Kelurahan Bontang Lestari. Di Sekretariat Data Kependudukan dan PIK-R Pagong Lestari. Dan di sini di belakang saya sudah ada foto-foto dan dokumentasi kegiatan mereka selama 3 tahun terbentuk. Oke baik, sekarang saya sudah bersama dengan pengurus Pokja Kampung KB Pagong Lestari. Dan di sini sudah ada Pak Zubair selaku pembina, dan di sebelah kiri saya sudah ada Pak Tanda selaku ketua Pokja, dan di sebelah kanan saya sudah ada Bu Teti selaku sekretaris Pokja. Nah, sekarang saya mau ngobrol dulu nih sama Pak Tanda. Pak, di sini tuh di Kampung KB Pagong Lestari ini ada berapa kepala keluarga, Pak? Kalau 3 RT Bu, lebih 300 kakak. Lebih dari 300 kakak ya. Jadi itu 300 kakak dari 3 RT. 3 RT. Oh iya. 456. 456. Oke baik, sekarang saya mau nanya nih ke Pak Zubair selaku pembina. Nah, Kampung KB ini sendiri Pak, berdiri sejak kapan Pak? Ya, Kampung KB Pagong Lestari ini sebenarnya Kampung KB yang kedua dicanangkan di Kota Bontang. Yang pertama itu adalah Kampung KB Mekarsari di Kelurahan Berkas Pantai. Nah, sedangkan Kampung KB Pagong Lestari sendiri itu dicanangkan pada tanggal 16 Mei tahun 2017 yang pada saat itu dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dan dicanangkan langsung oleh Wali Kota Bontang. 16 Mei 2017, berarti kurang lebih 3 tahun sudah ya Pak berdiri. Keadaan warga di sini sebelum adanya Kampung KB ini seperti apa Pak? Ya, banyak sekali perubahan Bu, terutama di kawin usia dini dan persalinan sudah agak berkurang. Karena dulu kan terbatas Bu, sampai ada yang lebih 10 anaknya satu kakak. Satu kakak 10 anak? 10 anak Bu. Saya mantan RT juga ini Bu, kadang 12 orang anaknya. Oh. Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan mulai masuk Kampung KB. Kalau dari ekonominya sendiri seperti apa Pak sebelum adanya Kampung KB? Ya ada sedikit tambahan. Nah, ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak Zubair selaku pembinanya. Seperti apa Ya, Pak keadaan? jadi memang sebelum dicanangkan Kampung KB di sini karena memang pada saat mau pencanangan kita kan disuruh survei kira-kira di wilayah mana yang cocok untuk dijadikan Kampung KB dari Kelurahan Bontang Lestari ini. Nah, saya masuk di Pagong sini di RT 456. Memang pada saat saya pertama masuk itu saya ketemu seorang perempuan itu usianya sekitar 14 tahun. Dia gendong anak. Saya pikir yang dia gendong itu adalah adiknya. Kalinya yang dia gendong adalah anaknya. Anak kedua malah umur 14 tahun. Jadi memang pada saat itu pernikahan usia dini di sini sangat tinggi sekali. Nah, alhamdulillah setelah dicanangkan Kampung KB semua sudah berubah. Anak-anak PIK-R sekarang rata-rata saya masukkan adalah anak SMP. Supaya apa? Supaya anak-anak SMP ini bisa berpikir untuk tidak nikah usia dini. Nah, selanjutnya untuk masalah ekonomi memang sebelum diadakan pencanangan Kampung KB di sini itu belum ada namanya UPPKS. Nah, setelah ada Kampung KB kita bentuk namanya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan PIK-R. Di samping itu, untuk masalah pendidikan dengan adanya Kampung KB ini, kita juga sudah membentuk namanya bimbingan belajar bahasa Inggris. Ya, alhamdulillah langsung diajarkan sendiri oleh instrukturnya Ibu Teti untuk
bimbingan belajar untuk anak-anak untuk bahasa Inggris. Selanjutnya juga Pak Ketua ini ada mengurus namanya kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Dan alhamdulillah dengan adanya Kampung KB ini remaja-remaja yang putus sekolah sudah selesai semua, baik itu paket A, paket B, dan paket C. Selain itu juga ini rasa kebersamaan di kampung ini juga dulunya tidak ada, Lebih terasa ya, Bu? Dulu tidak ada. Tidak ada tahu gotong royong. Dulu pokoknya ya dulu RT 6, RT 6, RT 5, RT 5, RT 4 ya RT 4. Nah Berkumpul sekarang gitu ya, Pak? ya sekarang mereka sistemnya Kampung KB. Tidak ada namanya RT 6, RT 4, RT 5. Pokoknya kalau misalnya kita gotong royong kayak minggu kemarin lah kita gotong royong di RT 6. Semua ke sana, gotong royong di sana, senam di sana. Terus 2 minggu juga kita senam dan gotong royong di RT 5, semua ke sana. Nah, Jadi gotong royong ini sudah menjadi hal rutin juga ya Pak ya? Rutin memang. Nah untuk minggu ini tempatnya di sini, di RT 4 ini. Makanya semua gotong royong dan senam di sini. Berarti setelah adanya Kampung KB ini juga Pak, dari segi ekonomi maupun pendidikan ini sangat berkembang ya Pak? Ya, karena memang namanya Kampung KB itu yang kita harus kembangkan adalah 8 fungsi keluarga tadi itu. Karena di setiap Kampung KB yang paling program utama adalah 8 fungsi keluarga. Nah ini kalau warga-warga di sini alhamdulillah sudah hafal apa-apa 8 fungsi keluarga. Apa aja itu, Pak, 8 fungsi Karena keluarga? saya bawa ke dalam bentuk lagu, yaitu yang pertama fungsi agama, kedua fungsi sosial budaya, yang ketiga fungsi cinta kasih, yang keempat fungsi perlindungan, yang kelima fungsi reproduksi, 6 sosialisasi pendidikan, yang ketujuh fungsi ekonomi, 8 kelestarian lingkungan. Luar biasa. Itulah semua 8 fungsi keluarga. Yuk kita kerjakan supaya berkualitas. Nah, Luar biasa. Luar biasa, keren-keren Pak Zubair. 8 fungsi keluarga. Jadi kepengurusan Pokja Kampung KB ini memang seksinya sesuai dengan 8 fungsi keluarga. Jadi ada seksi agama, ada seksi lingkungan, seksi sosial budaya, seksi cinta kasih, seksi perlindungan, seksi reproduksi, seksi ekonomi, dan seksi pendidikan. 8 fungsi keluarga. Oke, sekarang saya mau tanya nih ke Ibu Teti selaku Sekretaris Pokja. Bu, kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan di Kampung KB Pagung Lestari ini? Yang paling rutin itu adalah gotong royong, senam, kemudian yasinan. Sebelum adanya Kampung KB ini kan belum pernah ada. Jadi alhamdulillah setelah terbentuknya Kampung KB di sini ada yasinan setiap malam Jumatnya, kemudian gotong royong dan senam setiap minggu. Kemudian bimbingan belajar bahasa Inggris itu kita adakan 2 kali seminggu, 2 malam, malam karena kan anak-anak ada sekolah yang pagi, ada yang siang. Jadi kita buatlah bimbingan belajarnya di malam hari 2 kali seminggu. Kemudian juga paket A, paket B, paket C itu belajarnya 3 kali seminggu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bekerja di mana-mana itu ya. Jadi setelah Kampung KB ini meningkatkan kualitas pendidikan, sudah ada hasilnya ya Pak ya, yang bekerja. Karena baik sudah bekerja itu paket C semuanya dipakai. Rata-rata bekerja di mana itu Pak? Di ini perusahaan-perusahaan di Domingo, di PLTU, di CPO ada. Dan itu hasil dari peningkatan kualitas pendidikan di sini ya. Karena di sini jarang tamat pakai tamat SMA sama SMK jarang Bu. 80% itu dari paket C. Ya karena ini masalah dananya ini yang kurang ini, makanya dia sehingga putus sekolah banyak. Alhamdulillah ada paket ini ya bisa berjalan. Tadi kan Pak sudah banyak nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kampung KB Pagung Lestari ini. Nah saya pengen tahu nih prestasi apa aja sih yang udah diraih sama Kampung KB Pagung Lestari ini? Ya kalau berbicara tentang prestasi Kampung KB Pagung Lestari, ya mungkin bisa dikatakan nggak terhitung lagi lah, banyak sekali. Nanti kita lihat, tapi yang paling utama adalah bahwa walaupun Kampung KB Pagung Lestari ini yang kedua dicanangkan di Kota Bontang, tapi alhamdulillah Kampung KB Pagung Lestari itu merupakan Kampung KB percontohan di Kota Bontang. Wow, luar biasa. Iya. Jadi Kampung KB percontohan Pak? Untuk di Kota Bontang. Padahal kan harusnya yang pertama lah, tapi ya namanya juga semuanya lengkap, administrasi lengkap, kegiatannya juga banyak, ya akhirnya ini jadikan contohan untuk Kota Bontang. Baik, kalau untuk masalah prestasi mungkin sebaiknya kita langsung ke sekretariat aja. Langsung ke sekretariat, Pak. Supaya Oke, bisa, boleh. Sip. bisa langsung melihat fisiknya. Siap. Iya, Oke deh, kita langsung aja Pak. Oke, ayo, silakan. Nah, ini Mbak beberapa
prestasi yang sudah diperoleh oleh Kampung KB Pagung Lestari mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, salah satunya yang paling sangat membanggakan bagi Kampung KB Pagung Lestari ialah pada tahun 2019, di mana pada saat itu Kampung KB Pagung Lestari mendapatkan juara 1 tingkat Kota Bontang, dan pada saat itu langsung dicanangkan sebagai Kampung KB percontohan untuk Kota Bontang. Luar biasa. Jadi ini sekarang Kampung KB ini, Pagung Lestari sudah menjadi Kampung KB percontohan, Pak, Iya. untuk satu Kota Bontang. Satu Kota Bontang. Luar biasa. Dan sebagai imbalannya, insya Allah pada hari Rabu nanti Kampung KB Pagung Lestari akan mendapatkan 1 set komputer, 1 set printer, dan 1 lemari untuk perpustakaan. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir nih. Ya. Harapan Bapak yang ingin dicapai lagi untuk Kampung KB Pagung Lestari ini apa Pak? Ya, sebenarnya kalau berbicara harapan, saya masih punya mimpi untuk membawa Kampung KB ini bisa juara tingkat nasional. Amin. Ya, karena tahun ini memang masa pandemi sehingga juara lomba untuk Kampung KB percontohan itu tidak ada. Kayak tahun lalu kan ada, tahun lalu itu ada, hanya kita juara 3 tingkat provinsi. Nah, insya Allah ke depan saya bermimpi agar Kampung KB Pagung Lestari ini bisa juara 1 tingkat provinsi, bahkan bisa juara nasional. Amin, amin. Jadi itu harapannya ya Harapan Pak. Kita saya, doain sama-sama nih, Insya semoga Allah, amin. Kampung KB Pagung Lestari ini bisa menjadi Kampung KB percontohan tingkat nasional. Insya Allah, amin. Amin. Kini, Kampung KB dianggap mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini pun sangat dirasakan manfaatnya oleh warga Pagung, Kelurahan Bontang Lestari. Program ini mampu mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Berencana itu keren!